Shalom, selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ibu berdoa semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat selalu, juga dengan keluarga kalian, karena tentunya sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan melaksanakan devosi pagi. Nah, Ibu akan memberikan waktu 10 detik untuk anak-anak semua mempersiapkan diri untuk devosi kita pada pagi hari ini. Anak-anak harus persiapkan Alkitab, harus duduk yang tenang, dan yang pasti harus stop kucek-kucek mata karena masih ngantuk. Oke, jadi nggak boleh ngantuk lagi. Karena pagi ini kita mau devosi, kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oke, jadi Ibu kasih waktu 10 detik, harus sudah siap. Oke? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Ibu berharap kalian semua sudah siap, Alkitabnya sudah di depan kalian, dan udah nggak ada lagi yang mengantuk. Oke? Sekarang Ibu akan share screen. Nah, jadi hari ini kita akan membaca ayat Alkitab dan judul perikopnya adalah Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Bukan Dengan Kekuatanku. Oke, jadi kita harus nyanyi bersama-sama ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Ibu Leoni akan memimpin kita semua untuk berdoa. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih boleh bernafas, kami masih boleh membuka mata kami masih boleh menjalankan devosi pagi hari kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati devosi ini agar firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, jadi selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan. Oke, firman Tuhan diambil dari Mazmur 9 ayat 14 sampai 29. Oke, jadi dari Mazmur 9 ayat 14 sampai 29. Ibu kasih waktu anak-anak untuk membuka Alkitabnya. Oke, 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya sudah membuka ya. Mazmur 9 ayat 14 sampai 29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, Ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Sekarang Ibu mau tanya, kenapa ya murid-murid Tuhan Yesus kok nggak bisa mengusir roh jahat? Padahal sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada murid-muridnya supaya murid-murid Tuhan Yesus dapat mengusir roh-roh jahat yang merasuki orang-orang pada saat itu.
Tapi kenapa ya mereka tetap tidak bisa mengusir roh dari anak tersebut yang ayatnya sudah kita baca tadi? Nah, seperti yang sudah kita baca juga, bahwa di dalam Mazmur 9 ayat 14-29 ini diceritakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus memang memiliki kuasa karena diberikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka ingin mengusir roh-roh jahat tersebut, mereka tidak meminta bantuan dari Allah. Mereka tidak berdoa karena mereka berpikir, aku kan sudah diberikan kuasa, pasti aku bisa. Tapi mereka melupakan hal yang terpenting, yaitu berdoa. Nah, sesuai dengan cerita Ibu Leoni. Nah, Ibu Leoni ini punya cerita. Waktu Ibu Leoni ini masih SD seperti kalian, waktu Ibu Leoni kelas 6, Ibu Leoni mengikuti tes untuk kelulusan. Jadi ada tes bahasa Inggris. Waktu itu tes bahasa Inggrisnya ada 2. Yang pertama, menyanyikan lagu Give Thanks, dan yang kedua, storytelling yang singkat atau yang sedikit. Nah, Ibu Leoni udah percaya diri banget, ya kan? Ibu Leoni udah seneng karena ujiannya adalah menyanyi, karena Ibu Leoni merasa suara Ibu Leoni bagus saat itu. Jadi Ibu Leoni udah benar-benar semangat, dan Ibu Leoni melupakan satu poin penting yang barusan kita bicarakan, yaitu berdoa. Jadi udah semangat seperti itu, tapi Ibu Leoni lupa berdoa. Nah, pada saat hari H, pada saat tesnya sudah mulai berlangsung, tiba-tiba Ibu Leoni melupakan lirik lagunya. Jadi Ibu Leoni nyanyinya berhenti-berhenti karena Ibu Leoni melupakan liriknya. Padahal saat berlatih dengan keras, Ibu Leoni ingat sekali liriknya. Tapi ketika sudah tes, Ibu Leoni melupakan liriknya di depan guru bahasa Inggris Ibu Leoni. Nah, itulah kenapa berdoa itu sangat penting. Nah, mungkin ada dari kalian yang bertanya, jadi kita hanya perlu berdoa, nggak perlu berusaha. Nah, itu juga salah. Kita tetap harus berusaha dan kita juga harus berdoa. Karena usaha yang dibarengi dengan berdoa akan berhasil. Oke? Nah, kita mau fokus ke ayat yang ini. Ketika Markus 9 ayat 18. Ayo kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Nah, ini yang seperti Ibu Leoni bilang di awal ya. Kenapa ya murid-muridnya tidak bisa? Karena mereka tidak berdoa, mereka tidak meminta kekuatan dari Allah. Seperti juga lagu yang sudah kita nyanyikan di awal. Liriknya kan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Ya kan? Berarti maksudnya adalah bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan talenta kita, bukan dengan kekuatan kita bisa menjalani kehidupan kita. Pasti banyak banget hal-hal yang kadang suka melukai hati kita, kadang membuat kita malas belajar, dan lain sebagainya. Tapi hanya dengan kekuatan Tuhan, kita masih sanggup menjalani hari kita. Bahkan di online learning ini, mungkin banyak di antara kita yang kadang mati lampu, kadang sinyalnya hilang-hilang, kadang mengantuk di pagi hari tapi harus melihat layar komputer atau layar HP. Tapi Tuhan memampukan kita sampai pada saat ini. Jadi, buat anak-anak semuanya, coba ingat-ingat apa ya hal yang anak-anak rasakan sama seperti Ibu Leoni. Saat anak-anak sudah merasa percaya diri, tapi anak-anak lupa berdoa, jadinya usaha itu nggak sepenuhnya berhasil. Jika ada, coba ceritakan sama orang tua kalian.
Atau kalian juga bisa bertanya sama orang tua kalian, apakah mama atau papa pernah merasakan hal yang sama? Oke, jadi seperti itu aja devosi kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari-hari kalian hari ini, dan sebelum kita menutupnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu Tuhan dari Markus 9 ayat 14 sampai 29. Tuhan, kami sudah mengetahui bahwa kekuatan kami bukan berasal dari diri kami sendiri, melainkan dari bantuan Tuhan. Karena Tuhan yang terus bantu kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa. Amin. Dadah anak-anak semua, selamat belajar.